Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kelompok kami membuat artikel jurnal ilmiah dengan mengangkat judul tentang kesamaan penggunaan tagline oleh merek-merek rokok di Indonesia. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Baik Galuh Widya Permatasari dengan NRP 5022201138. Selanjutnya ada Muhammad Amar Aiman Majid dengan NRP 5022201197 selaku ketua kelompok kami. Kemudian ada Bagas Gosa Hidayat dengan NRP 5022201035. Kemudian ada Muhammad Firmansyah Prayogi dengan NRP 5031201014. Dan ada Putu Ayu Elina Priyanka dengan NRP 5031201066. Jadi di sini saya akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang artikel jurnal ilmiah kelompok kami. Salah satu komponen penting dalam dunia pemasaran itu adalah tagline. Tagline sendiri adalah frasa pendek yang berfungsi untuk menyampaikan kepada konsumen mengenai jati diri suatu perusahaan. Jadi tagline itu sendiri dibuat agar para konsumen dengan mudah mengingat merek rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, atau agar konsumen ketika mendengar atau membaca suatu tagline merek rokok, mereka bisa dapat langsung tahu merek rokok apa yang sedang dipromosikan. Jadi setiap merek rokok itu memiliki tagline-nya masing-masing. Dan perusahaan cenderung menghabiskan banyak biaya dalam proses pembuatan tagline. Mengingat banyaknya merek rokok yang ada di Indonesia, mendorong perusahaan rokok untuk membuat tagline yang bisa membuat produknya lebih terkenal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bagian tujuan penelitian. Sesuai dengan pembahasan latar belakang sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesamaan pada tagline yang digunakan oleh merek-merek rokok yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan membahas metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan studi pustaka dan teknik simak. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan buku atau literatur, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli sebagai landasan teori yang dapat mendukung penelitian. Buku atau literatur yang digunakan adalah yang relevan dengan penelitian dan diperoleh dari berbagai sumber. Adapun data-data yang dikumpulkan berupa tagline pada iklan rokok yang terdapat di media elektronik, baik berupa foto, gambar, maupun dokumen elektronik lainnya. Kemudian akan diidentifikasi kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam tagline rokok tersebut, sehingga nantinya kita dapat menyimpulkan hasil berupa kesamaan apa saja yang terdapat dalam tagline yang digunakan dalam iklan rokok yang tersebar di berbagai media. Sekian, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan. Kami sudah menghimpun sebanyak 7 buah tagline yang digunakan dalam iklan rokok, yang kemudian akan saya jelaskan satu persatu konteksnya. Yang pertama adalah You Mild. Dengan tagline ini baru cowok You Mild. Situasi yang terjadi adalah seorang pemuda yang selalu mengalami nasib sial, namun dia menghadapinya dengan senang hati. Lalu yang selanjutnya adalah Jarum Super dengan tagline My Life My Adventure. Iklan tersebut menunjukkan seorang pemuda yang melakukan kegiatan outdoor dan menghadapi berbagai rintangan dengan mudah. Yang selanjutnya adalah Gudang Garam Internasional dengan tagline Pria Punya Selera. Dalam iklan ini diceritakan seorang pemuda melewati berbagai rintangan yang terjal untuk mengirimkan logistik kepada warga setempat. Yang berikutnya ada A Mile dengan tagline Go Ahead. Iklan ini lebih banyak menyorot kaki karena yang ingin disampaikan adalah langkah yang dilakukan oleh orang untuk menikmati momen dalam hidupnya. Lalu yang berikutnya adalah Apache dengan tagline Hidup Gue Cara Gue.
Iklan ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memilih jalan hidup yang berbeda dengan berjualan kopi, dan dia berhasil membuktikannya kepada orang-orang bahwa hidup gue memang cara gue. Yang selanjutnya ada Surya Promile dengan tagline main bareng bukan jaim bareng. Iklan ini menceritakan tentang dua kondisi pertemanan, dengan kondisi pertama adalah di mana pertemanannya adalah jaim bareng, dan kondisi kedua adalah pertemanan yang main bareng. Dan yang terakhir adalah Gudang Garam Merah dengan tagline buktikan merahmu. Dalam iklan ini diceritakan seorang pemuda menaiki kereta api yang sudah penuh sesak dengan penumpang dan berdesak-desakan untuk mendapatkan tempat duduk. Namun kemudian ada seorang wanita tua yang membutuhkan tempat duduk, dan dia memberikan tempat duduknya kepada wanita tua tersebut dengan sukarela. Cukup sekian dari bagian hasil. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari artikel jurnal ilmiah kami. Hal pertama yang kami sadari adalah adanya unsur maskulinitas dari tagline-tagline tersebut. Hal ini dilihat dari banyaknya tagline yang didesain untuk menargetkan kepada para pelanggan pria atau para pecandu rokok pria. Terlihat dari banyaknya tagline yang mengandung unsur-unsur maskulinitas seperti ini baru cowok, pria punya selera, dan unsur-unsur keren yang berhubungan dengan maskulinitas seperti hidup gue, cara gue, dan main bareng bukan jaim bareng. Kami tidak menemukan tagline-tagline yang mengandung unsur yang bertolak belakang dengan unsur maskulinitas. Lalu unsur-unsur maskulinitas tersebut juga dilatar belakangi karena perusahaan rokok pada umumnya ingin menarik para pasar remaja, dan hal itu berhubungan dengan kesamaan kedua yang kami temukan adalah tagline-tagline tersebut juga memiliki unsur yang keren guna untuk menampilkan kerennya kebiasaan merokok agar dapat menarik para pasar remaja. Hal-hal ini juga didukung oleh penelitian yang menyebutkan bahwa remaja itu tertarik dengan tren dan yang keren dan menarik, dan banyak perusahaan rokok yang melakukan investasi besar-besaran kepada tagline yang menarik untuk menarik para pelanggan remaja yang yang diharapkan sebagai menjadi pecandu rokok yang berkelanjutan. Jadi bisa dilihat bahwa ini merupakan investasi yang sangat berkelanjutan bagi para perusahaan rokok tersebut. Lalu kesamaan ketiga yang kami sadari adalah kesamaan majas. Ada dua majas yang sering dipakai dalam tagline, yaitu ada majas metafora dan majas elipsis. Majas metafora adalah membandingkan dua hal, seperti ini baru cowok, My Life My Adventure, dan buktikan merahmu. Tagline tersebut secara tidak langsung membandingkan dengan rokok-rokok yang dijual oleh perusahaan rokok. Lalu majas elipsis adalah majas yang membiarkan para pembacanya menafsirkan arti dari kalimat itu. Contohnya pria punya selera, go ahead, memberikan wewenang kepada para pembaca dari tagline tersebut untuk menafsirkan apa arti dari tagline tersebut. Jadi sekian dari pembahasan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Penggunaan tagline produk sangat penting untuk menentukan citra produk di mata konsumen, karena tagline tentunya memiliki keunikan dan merepresentasikan keunggulan suatu produk tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan gaya bahasa di setiap lini produk yang sama seperti pada iklan merek rokok Indonesia. Secara garis besar, iklan suatu produk merek rokok memiliki fokus penggunaan majas dan gaya tagline yang sama, yaitu tagline yang menunjukkan maskulinitas serta kerennya merokok bagi pria dengan harapan membentuk citra positif namun berbanding terbalik dengan dampak negatif menggunakan rokok bagi kesehatan tubuh. Serta penggunaan majas untuk membuat tagline, contohnya merek rokok Umile, Jarum Super, dan Gudang Garam Merah yang menggunakan majas metafora, sedangkan merek rokok Gudang Garam Internasional dan Umile menggunakan majas elipsis. Yang intinya adalah pesan betapa seru dan kerennya jika menggunakan rokok. Dan mirisnya lagi, perusahaan cenderung menuju para remaja laki-laki sebagai target pasarnya, karena selalu tertarik pada hal baru, khususnya dalam menggunakan rokok dan menjadi pecandu rokok yang dianggap sebagai tren serta integritas seorang laki-laki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan. Terima kasih.